nikah ini jamu produk saya gitu Iya. kan. Iya, Ya, iya, nanti kan dia yang nilai sendiri tuh, ya kan bagaimana. Oh ini ke Kang Deddy Mulyadi? Iya, ya siapa lagi? Jamu ini rencana ada nggak mau dikasih coba sama siapa gitu, entah salah satu orang idola Kang Aang gitu. Di besok kan rencana kan ada acara itu ya, apa Nyawang Bulan itu. Oh iya. Oh, iya, tanggal iya. 20 itu kan. Iya, iya. Tanggal 20 ya, tanggal 20. Tanggal 22 nggak salah, diundur. Bang. Diundur ya. Ah. Insya Allah lah kalau memang ada kesempatan. Cuma masalahnya beliau mau nggak gitu nerima jamu saya. Kalau saya sih ya prepare aja bawa gitu kan, nanti Iya. kalau memang itu saya nikah ini jamu produk saya gitu Iya. kan. Iya, Ya, iya, nanti kan dia yang nilai sendiri tuh, ya kan bagaimana. Oh ini ke Kang Deddy Mulyadi? Iya, ya siapa lagi? Boleh juga, Iya, boleh juga. boleh. Ya kan? Jadi Iya. ini bawa oleh-oleh dari Depok. Oleh-oleh. Acara Sawang Bulan itu kan di di apa kan? Di Subang kan? Subang, ya. Di Lembur Pakuan itu kan? Iya, Lembur Pakuan. Rencana mau ikut ke sana. Insya Allah kalau memang Bawa ada oleh-oleh kesempatan. nih, Oleh-oleh. sebotol 2 botol. Iya. Nanti kalau ada kesempatan ketemu ngobrol, mau tawarin oleh-oleh. Iya, gitu. oleh-oleh. Iya. Boleh juga. Minimal sampailah ke sana. Itu strategi pemasaran juga itu. Nanti biar beliau yang menilai sendiri Iya, iya. dari rasa dan yang Beliau pencinta jamu loh, minuman tradisional yang tidak kimiawi lah ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi tuh dia lebih memilih yang sifatnya tradisional timbang jamu aja, timbang obat-obat kimia seperti itu. Berarti benar nih ya? Benar. Berangkat nih ya? Insya Allah berangkat. Ya, biar Kalau siapa tahu Aji nonton kan, siapa tahu nonton, ya ini fansnya ini Iya. punya produk nih mau dibawa di tanggal 22 mau Siap-siap saya dicobain nggak bisa gitu. bawa apa-apa, saya cuma bisa bawa jamu aja. Iya, Iya. boleh juga. Ya, menurut saya itu hal-hal yang ini ya, yang istimewa ya. Istimewa dalam arti biasanya kan orang kalau mau ketemu itu ada maunya gitu kan. Ya, tapi ini mau coba dulu kan. Ya, terlepas mau atau enggak ya, yang penting ya dari hati pengen memberikan. Ya, ya Karena- minimal oleh-oleh lah. Iya, karena menurut saya tuh untuk orang yang aktivitasnya tinggi, mobilitas tinggi, cocok kayak minum ini kan, biar stamina-nya tetap fit ya, prima ya. Dan minum tiap hari juga aman bang. Oh, tiap hari juga aman. Aman dia. Di kondisi-kondisi apalagi kalau musim hujan gitu kan. Dia kalau minum jamu kan suhu di badan juga kan terjaga juga. Gitu. Oh, oke. Kalau kadang-kadang kan kita minum tiap hari nanti ada efeknya, kalau ini sama enggak. Oh. Aman lah, relatif aman. Jadi seandainya nih tanggal 22 Kita nih. berandai-andai, Ini berandai-andai Bang. dulu nih. Ini didengar nih. Berandai-andai nih, Kang Aang nih kan. Datang nih tanggal 22 ke acara kan. Adalah kesempatan bertemu. Cemana lah cara Kang Aang untuk menyampaikan keinginan Kang Aang nih soal oleh-olehnya jamu ini? Kalau nyampein ya ada kesempatan, ya udah kesempatan itu saya ambil ya. Saya bilang ada oleh-oleh dari tempat saya kan, dari Depok ya kan, mohon dicoba ya kan. Ya tinggal nanti penilaian dia sendiri kayak gimana. Saya sih nggak mengharapkan apa-apa ya, maksudnya orang kalau udah memberikan itu kan, apalagi ketemu sama idolanya, itu ada kepuasan di situ Bang. Itu aja. Kepuasan batin. Kepuasan aja. batin, betul. Dicoba, Kepuasan batin. apalagi di tempat itu juga dicoba. Lebih Gitu. oke lagi ya. Itu udah luar biasa tuh kalau seperti itu. Iya. Tapi seandainya nggak ketemu, Ketemu nggak apa-apa. nggak kecewa. Nggak Ya? kecewa. Ya kan, karena saya kan Niatnya bukan semata-mata untuk itu ya. Bukan semata-mata ingin apa sih? Jamu saya dikenal Jamu orang. saya enggak. Ya cuma pengen kiranya ya kan. Ya, kalau memang ada kesempatan gitu kan, beliau saya kasih ya, silakan. Ya kita sebatas ikhtiar aja Ikhtiar ya. aja. Iya. Kita ikhtiar, berusaha ya kan. Tapi ini bisa jadi ini kan tanggal 20 masih lama nih. Iya. Ya kan? Masih ada Satu pekan, sekitar sepekan, ya, ya. 5 hari lagi Iya. lah
atau sekitar Ya, 5-6 semingguan hari lagi. lah. Iya. Kalau kita upload misalkan video ini hari ini atau besok, Iya. masih ada kemungkinan 5 hari bisa nyampe ini kan ditonton. harus komitmen loh datang loh tanggal acara sawang bulan Saya loh. usahakan. Ya, jangan kan udah ngomong. Iya. Nanti ditungguin nggak datang lagi. Iya, ini bener nggak ini anak Depok nih ya kan? Iya. Bener nih Kang Aang ini bawa jamu nih rupanya kan dilihat. Iya. Nah, Ternyata nggak nongol nih orang nih ngomong aja. tapi nanti bisa jadi Kang Ang dihubungi langsung. Kan kita taruh nanti kontak personnya. Siap-siap datang Kang Ya Ang. siap. Kalau itu Insya Allah saya datang. Ya. Apalagi kalau udah dihubungin kayak gitu udah prioritas lah itu. udah ini ya tinggal dibawa aja jamunya kan. Ya. Iya. Ya, Yang fresh kayak gini ya Kang ya. Mudah-mudahan. Ya, harapannya itu aja Ya, sih. berdoalah sehat sampai acara itu bisa kesana. Ya, kalau kita sih apa yang kita obrolin di sini, apa yang kita perkenalkan di dalam podcast ini, ya mudah-mudahan memberikan dampak yang Ya. baik. Terlepaslah apa keinginannya, yang penting kan ya setiap upaya harus kita lakukan. Betul. Selagi kita melaksanakannya itu dengan sungguh-sungguh, menurut saya itu nggak tertutup kemungkinan akan dapat hal baik juga yang kita Ya. dapatkan itu. Tidak pun misalkan biar tahu Kang Deddy Mulyadi produk saya, Enggak. Enggak. bukan itu gitu. Tapi ya kalau memang ada kesempatan itu ya lebih bagus. Ya. Di samping kita tahu misalkan dia orangnya yang memang respect terhadap orang yang selalu berusaha, apalagi usaha-usaha kecil, Iya. ya support orang-orang yang menjalankan usahanya secara mandiri, ya tidak berpangku tangan, bekerja keras. Menurut saya itu ya pasti beliau respon juga. Iya. Soal nanti bagaimana untuk meningkatkannya kan tinggal waktulah. Iya. Kalau kita konsisten terus memperbaiki diri, memperbaiki produk, melengkapi semua hal yang dibutuhkan, ya menurut saya pasti berhasil juga. Gitu. Gak ada juga orang yang dari 1 langsung ke 10 kan, 10. ya, pasti Betul. tahapannya pasti berjalan. Dan ini juga kan kalau seperti saya itu memang nggak ada bakat dari keluarga itu nggak ada seperti yang berniaga ataupun jualan entah jamu apa nggak ada, memang saya muncul sendiri. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu saya gimana ya. Datang dari mana itu Nggak, bakat itu? Nih Bang ya, saya tuh yang pernah saya cerita itu kan Hah? saya belajar terapi ya Hah? kan, belajar refleksi terus yang lain, dan sama obat-obatan, terutama obat-obatan ramuan-ramuan tradisional itu saya pelajarin Bang. Sampai ada literaturnya yang saya pelajarin. Nah itu ini salah satunya ya produk yang ini yang saya punya itu dari air kelapa ini, dan saya lihat-lihat di pasaran juga belum ada yang jual produk jamu yang bahannya itu dari air kelapa murni gitu kan. Nah, jadi kalau mungkin kalau dari teman-teman atau yang lain dia berusaha melanjutkan perusahaan keluarga atau kayak gimana. ya. Kalau saya memang bermula bener-bener dari Dari awal. nol, ya. Artinya kalau ini berhasil, berarti generasi pertama Kang Aang Iya, ya. iya. Kalaupun nanti ke depan misalkan ini maju berkembang sesuai dengan harapan, berarti kalau misalkan pun diwariskan kepada anak atau siapapun, berarti Kang Aang lah generasi pertama. Generasi pertama. Perintis ya, perintis. Iya, sukses tidaknya ini bisnis ini dan produk ini lancar diterima di pasar atau penjualannya makin meningkat, berarti di tangan Kang Aang. Iya. Tangan sendiri. Mudah-mudahan nanti ya dengan dukungan yang lain-lain, ada support dari mana-mana, insya Allah. Kalau saya sih untuk ikhtiar itu saya nggak pantang menyerah, saya terus saja. Yang penting selagi saya tidak merugikan orang lain, dan situ saya niat saya berkarya dan bermanfaat buat orang lain, itu aja. Dan saran kami Kang untuk proses legalitasnya itu ditempuh. Iya. Ya, mulai nih. Ditempuh, dan juga nanti kalau sudah ditempuh, sudah keluar nomornya, sudah real legalitasnya, nanti kita lakukan lagi podcast ketiga nih Kang. Oke. Jadi udah ada progresnya gitu. Jadi nanti Iya. misalkan nih kan udah diurus. Kalau sudah nomor BP POM-nya sudah dapat kan, tinggal nanti naikin lagi sini, tinggal Ya, kita naikin lagi. podcast. gitu. Dan bisa kita dorong ke beberapa gerai-gerai kayak Indomart gitu-gitu atau yang lain-lain ya. Iya. Itu bisa dimasukkan di sana gitu kan, kita Karena mereka ada showcase kan rata-rata kan, Iya. yang dingin kan. Iya. dingin ya. Gitu. Jadi kalau sudah ada progres dari
pembangunan industri jamu Kangang ini Iya. kita tampil lagi di sini Kang. Season 3. Ya mudah-mudahan. Siap ya? Siap lah. Saya coba nanti untuk perizinan saya urus juga. Kalau cuman sebatas NIB yang diminta itu per 1 hari kelar. 1 hari kelar. Tinggal upload KTP, kemudian NPWP. PWP kan, terus KK yang KK. nggak salah. Udah, langsung masuk verifikasi OSS, langsung dikirim NIB-nya. Kalau cuman itu yang dibutuhkan, misalkan sama BPOM, NIB, terus nanti ada mungkin kelengkapan lain ya, seperti yang Kang Ang bilang, mungkin dapurnya bagaimana, standarisasi. Ya, peralatannya bagaimana, sterilisasinya bagaimana, disesuaikan aja dengan apa yang dimaui oleh perizinan di BPOM. Yang penting secara prinsip kan ada 2 kan perizinannya, yang perorangan atau yang badan usaha. Kalau badan usaha apakah CP, PT gitu kan. Nah, kalau bisanya perorangan berarti cuma butuhnya NIB yang didaftarkan di OSS itu. Nah, kalau bisa, karena ini kan masuk kategori jamu gendong sebenarnya kan. Dan selanjutnya kalau misalkan ini sudah legal, Kang, misalkan mau diperbesar gitu kan, butuh pinjaman itu lebih mudah. Gitu kan, misalkan mau kita dorong, butuh kayak semacam Seperti kemarin gini, jadi kalau kredit untuk usaha rakyat gitu lah. untuk pengajuan kredit kan kadang kan suka ini usahanya apa gitu kan, suka disurvei gitu kan ke rumah kan, sementara ya memang saya baru mengawali gitu kan, mengawali. Saya bilang saya usahanya jamu gitu ya, mungkin belum percaya atau kayak gimana ya. Entarlah ditempuh dulu untuk proses perizinan dan yang lain-lainnya supaya kredit juga gampang ya. Jadi kalau bertambah itu ada bantuan kredit itu lebih modalnya kan lebih lebih kuat lagi. Bisa melebar untuk mendukung semuanya juga. Iya, karena udah ada kredit, ada yang harus dibayar setiap bulan, otomatis kerja keras untuk betul. menjual. Jadi kita nggak ada malas-malas lagi kan. Malas. Kalau ini kan ya masih duit sendiri. Betul. Kemudian kalau terjual seberapa seadanya, istilahnya nggak ada yang ngetok pintu kan gitu kan. Dan jujur ini masih campur Bang. Uang rumah sama uang ini masih campur. Belum saya bisa pisahin. Betul. Masih campur aduk. Jadi administrasinya masih belum terpisah gitu, duit usaha sama masih ada di sini diambil, kurang di sini kita ambil dari mana gitu. Jadi masih campur-campur. Iya, kalau dari sisi permodalan segala macamnya, keras aku untuk saat sekarang nggak ada. Yang penting kan bagaimana legalitasnya, bagaimana keamanan produknya, kemudian rencana pasarnya seperti apa, kan pasti orang mau, pasti bank mau, atau pasti kredit yang mengkreditkan juga atau yang memberikan pinjaman juga pasti mau gitu. Tinggal kita kan kalau sudah ada kewajiban bayar cicilan kredit usaha, ya kita harus fight terus, kerja keras untuk meningkatkan penjualan, karena dari penjualan lah kita bisa menutup cicilan kan. Betul. Kan begitu. Nah, daripada nanti macet, karena kita berleha-leha misalkan, dapat kredit malah santai-santai. Kalau udah ada itu kan mau tak mau harus jalan cepat. Gimana caranya supaya laku ya? Iya, karena semua pengusaha pasti begitu kan. Apalagi seperti Kang Ang bilang ya, masih Kang Ang sendiri yang memulai kan, bukan karena warisan orang tua, dimodali orang tua. Ya mau tak mau memang kehidupannya memang begini, keras, harus fight. Sempat dibilang aneh sama keluarga itu, kamu ada-ada aja kemarin ini sekarang ini gitu kan. Karena udah cuma yang ini yang agak kena di hati. Kena di hati. Dibanding yang lain. Ya nanti Kang bisa diskusi lah sama kita soal apa misalnya kendala dalam hal membuat perizinan gitu kan, nanti kita bisa coba cari solusi kira-kira apa ya, misalkan persoalan-persoalan jadi kendala, pokoknya intinya biar jadi ini ada legalitasnya, intinya gitu aja. Karena tinggal tahapannya itu sih sebenarnya, untuk mengencangin promonya atau mengencangin pemasarannya. Ya memang itu dulu syarat utamanya, bahwasanya pemerintah lewat BPOM menyatakan ini aman gitu. Agar pasarnya itu nggak dari kita ke kita lagi, keluarga ke keluarga, tetangga ke tetangga, rekan kerja itu aja. Kan itu aja mutar kan. Sebab kalau mereka itu Bang, jadi orang itu kan? Kalau di lingkungan kantor apa tetangga apa keluarga,
orang itu mau beli pertama dia memang butuh jamu, Iya. ya kan? Jamu. Terus lagi ikut-ikutan. Ya. Terus yang ketiga nggak enak, wah yang jual si Aang udah gue Iya. beli aja gitu kan. Gitu. Kasian, gitu. Jadi Padahal kita bukan butuh dikasih iya hati ya. betul. Saya karakter pembeli itu saya pelajari. Oh ini gitu. Makanya setelah 1 minggu Psikologi pasar. hilang gitu kan gitu. Saya suka pelajari. Ya, itu karakternya seperti itu. Ada yang butuh, ada yang memang dia ikut-ikutan temennya beli, dia nggak beli gitu. Dia harus beli gitu kan. Udah nggak enak nih dia yang jual gitu kan, kasihan atau kayak gimana itu. Makanya nggak bisa berkesinambungan. Tuh. Kalau memang proses marketingnya bagus kan, ya produksi bisa jalan terus gitu kan. Saya juga kepengen gitu kan, pesanan banyak, sementara di rumah juga saya bisa produksi lebih banyak lagi. Iya. Ya, harapan saya seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Ya pokoknya semua cara ditempuh Kang untuk bagaimana Sang Surya ini bisa mandiri, bisa kemudian nanti ya jadi satu trademark baru lah untuk minuman di Indonesia karena kan, dan juga melestarikan budaya nenek moyang. Budaya nenek Paling moyang. penting itu. Jadi tradisi minum jamu memang harus dipertahankan. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Bisa punah kalau kita nggak tradisi itu nggak kita. Makanya kalau pertahankan. misalnya budaya minum jamu ini masih sifatnya tradisional, konvensional gitu ya, dari cuman gendong, terus ibu-ibu doang minum di gelas gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman Iya. kan masih terlihat sangat ini ya, Iya. apa sebenarnya tradisional sekali gitu. Tradisional. Tapi kalau dikemas seperti ini, orang-orang juga merasa ngelihat penasaran, yang milenial juga bisa kelihatan keren kan, megang botol begini sambil minum gitu kan, dan itu bisa jadi satu ya seperti yang saya bilang tadi, budaya baru dalam hal minuman atau minum jamu begitu. Jadi didorong Kang, kita support lah Oke. sepenuhnya. Dan juga mungkin kalau Kang Deddy Mulyadi menonton podcast kita ini pasti support juga nih Kang, yakin saya. Harapan saya sama Pak Deddy. Iya. Seperti itu. Iya. Gimana? Cukup? Ya, mungkin itu, tapi ini dihitung nih, Kang. Apa itu? Ya berapa ini? Oh, iya, ini kan dagang, ya kan? Kalau ini 12.000 kali berapa? Ya kan? Kalaupun dikasih diskon ya terima kasih, kan? Tapi enggak yang sudah gratis. dibahas ini harus dibayar. Ini kan diskon boleh, itu Boleh, tinggal boleh, sebenarnya. Asal jangan dikasih diskon 100%, sama dengan gratis. Gratis tuh namanya. Iya kan? Iya. Makanya nanti admin harus apa ini? Harus dikelarin ini. Urusan pembayaran ya. Atau di admin ada nggak uang cash sekarang? Oh, Ya udah, kalau nggak nanti kita kelarin di Nah, belakang. Ya, kelarin di belakang. Intinya ini dihitung, Kang. Ya. Oke. Iyalah, jauh-jauh dari Depok ke sini naik motor kena hujan kan. Ini kan pakai uang juga bikin ya kan. Kalau saya produk saya dikenal aja udah seneng saya. Iya. Nah, kalau itu Ya kita maunya kita kan dari acara ini begitu. Ya. Semakin banyak orang yang tahu tentang produknya Kang Aang ini, maka peluangnya akan semakin Terbuka banyak lebar. pembeli. Ya, tujuan kita juga dalam podcast ini begitu. Di samping kita bicara tokoh idola kita. Ya. Jadi kita juga senang Kang kalau misalkan kita bisa mendorong Ya, usaha-usaha kreatif seperti ini. Artinya channel ini bermanfaat Iya. untuk orang lain gitu loh. Betul, betul. Nggak melulu kita bicara politik, Iya. melulu walaupun bicara politik ada faedahnya, Pasti ada efeknya terhadap teman-teman yang hadir membawa produknya di sini. Iya. Mungkin gini, kalau memang lelah ngobrolin politik, minum jamu jadi Iya. Biar fit lagi. Ya. Fit lagi. Podcastnya nggak kelar-kelar ya. Terus. Iya. Udah selesai ngomong, minum lagi. Oke Kang. Ya. Kami sudah terima kasih banyak sama Kang Aang. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ya dengan acara ini orang semakin mengenal jamu Kang Aang ini. Terus yang Jamu kedua, Sang Surya ini, ya kan? Terus yang kedua, proses-proses berikutnya Kang Aang dorong untuk segera Diurus ya. diurusin kayak perizinannya segala macamnya. Nanti seperti Bung Iqbal kan tadi sudah bilang, kalau misalkan ada yang perlu kami bantu bagaimana prosesnya ya dibantu, atau nanti di komputer bawah bisa langsung dibikin kok NIB-nya hari ini juga bisa kelar gitu.
nggak tahu ya di luar jam kantor ya. Tapi kayaknya di luar jam kantor juga bisa kali. Ya setidaknya bisa diupload sekarang, besok akan notif kan hasilnya. Nah, nanti coba ke BP POM ditanya kalau bikin izin nih jamu ini seperti ini apa aja yang dibutuhkan, syarat-syaratnya kan begitu kan. Nah, kalau itu udah dapat nanti tinggal urusin gitu. Agar lebih kencang lagi ya bisa aja nanti setiap podcast ini kami taruh sini. Jadi minuman pengantar saat podcast. Ada ke gedung Smesco ya, itu ke UKM semua ya kalau UKM semua, ya, Smesco. tanya di situ juga bisa. Smesco. Mereka akan saling Iya, bantu. pasti akan ngasih tahu lah apa proses perizinannya proses seperti ini. perizinan. Ya kan? Oke. Mungkin itu Kang, terima Iya. kasih Ya, sudah kasih Kang. pengalaman baru. Minum jamu pakai es. Minum jamu pakai es. Ini baru pertama kali di saya. Jadi teman-teman boleh coba juga nih minum jamu pakai es. Jangan minum kopi pakai es doang. Atau boba pakai es. Boba. Bapak pakai es. Kalau Kang Aang ada yang mau disampaikan atau ada yang mau apalah Ya. itu pembicaraan Closing terakhir statement. yang Silakan. cuman closing lah gitu. Ya, silakan Kang. Terlepas mau terkait ini, Iya. terkait permohonannya dalam podcast ini, Iya. atau kepada penonton kah, atau kepada Kang Deddy Mulyadi kah? Iya. Udah lagi. seolah-olah kita ini orangnya Kang Deddy Mulyadi, padahal sama doang kita fans aja. Disenggol dong. Senggol-senggol. Belum pernah ketemu kan? Belum pernah. Sama kita. Tapi seolah-olah udah dekat. Udah dekat banget ya. Mungkin karena udah di hati, Iya. jadi pede aja ngomong Pede kan. aja ngomong. Ya kalau dari saya tradisi minum jamu itu untuk kita jangan sampai hilang lah. Oke. Nah, di sisi lain untuk kesehatan juga bermanfaat. Kemudian yang mempertahankan budaya leluhur nenek moyang Ya. itu nggak boleh hilang dari Indonesia ini. Itu aja. Kemudian ya terima kasih juga ya kalau tadi Bang Iqbal sama Bang Jusor udah mau support ya kan kendala-kendala yang pernah saya hadapi mungkin itu akan Ya. tuntas semua. Itu harapan saya ke depannya. Mudah-mudahan bisa sesuai apa yang saya cita-citain gitu. Ya. Itu aja, Iya, Bang. iya. Ya. Oke, Oke, sebelum kita tutup kita minum dulu. kita doang nih. Bapak silakan. Kalau saya udah bosan minum. Nanti yang nonton komen, "Ih, yang punya jamu kok nggak minum ya?" Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat subscriber atau yang menonton video ini. Ini adalah bagian dari support kami atau bagian dari upaya kami untuk sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan UMKM atau industri rumah tangga atau siapa saja yang ingin bangkit di masa pandemi ini. Kita tidak bisa menyesali keadaan dan kita tidak bisa berpangku tangan untuk menunggu keadaan itu lebih baik, tetapi kitalah yang akan memulainya. Sekecil apapun itu, lakukanlah. Bahwa segala sesuatu harus dimulai, harus dilakukan. Soal hasilnya bagaimana, biar yang kuasa yang menentukan. Thank you, sampai bertemu di video berikutnya. Cheers!